Logika itu asik. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang dipenuhi informasi, opini, dan sensasi, kemampuan untuk berpikir jernih dan logis menjadi semakin langka. Namun justru semakin penting. Kita hidup di zaman hoak menyebar lebih cepat daripada fakta. Emosi lebih menggema daripada akal sehat, dan perdebatan seringkali lebih mengutamakan menang daripada memahami. Video ini lahir dari kegelisahan sekaligus harapan. Kegelisahan karena melihat betapa banyak orang terseret arus tanpa menyadari bahwa mereka tenggelam dalam cara berpikir yang keliru. Harapan karena saya percaya bahwa berpikir sehat bisa dipelajari, dilatih dan dibiasakan, dan logika adalah alat utamanya. Video ini bukan sebagai seorang filsuf di Menara Gading, tetapi sebagai sesama manusia yang terus belajar berpikir dengan lebih baik. Video ini tidak menawarkan teori berat atau istilah yang membingungkan. Sebaliknya, saya mengajak Anda untuk berjalan bersama, menjelajahi dunia logika dengan cara yang ringan, menyenangkan, dan aplikatif. Melalui video ini, kita akan mengenal apa itu logika, mengapa penting, dan bagaimana ia bisa menjadi senjata berpikir yang efektif dalam menghadapi dunia yang penuh gangguan. Kamu akan menemukan contoh-contoh nyata sesat pikir yang sering terjadi di sekitar kita, serta tips praktis untuk menjaga akal tetap waras. Saya berharap setelah melihat video ini, kamu tidak hanya menjadi lebih logis, tapi juga menjadi lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih jernih dalam melihat dunia. Oke, mari kita mulai, dan kita buktikan bahwa logika itu asyik. Pernahkah Anda merasa bingung ketika melihat orang pintar justru percaya pada hal-hal yang aneh? Atau heran melihat perdebatan di media sosial yang penuh amarah tapi miskin argumen? Atau mungkin Anda sendiri pernah bertanya, kenapa sih banyak orang gampang sekali tertipu hoax? Jawabannya, tidak selalu, karena mereka kurang cerdas adalah kemampuan cara berpikirnya. Di era digital seperti sekarang, kemampuan berpikir secara logis bukan lagi sekedar bekal akademis, melainkan kebutuhan hidup. Logika adalah semacam alat penyaring yang membantu kita memilah mana informasi yang layak dipercaya dan mana yang hanya jual suara kosong. Logika membuat kita tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah tersulut, dan tidak mudah dijebak oleh opini yang dibungkus rapi. Sayangnya, logika sering dianggap sesuatu yang berat, rumit, dan hanya milik para filsuf atau ilmuwan. Padahal, logika adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Saat kita mengambil keputusan, membedakan benar atau salah, atau sekedar mempertanyakan sesuatu yang tampak janggal, kita sedang menggunakan logika. Video ini lahir dari keyakinan bahwa logika bisa diajarkan dengan cara yang menyenangkan. Kamu tidak akan menemukan rumus logika simbolik yang bikin pusing di sini. Sebaliknya, kamu akan menemukan cerita, contoh sehari-hari sesat pikir yang lucu tapi serius, dan latihan berpikir yang aplikatif. Oke, tujuan video ini sederhana, membantu kamu menjadi pribadi yang lebih jernih dalam berpikir dan lebih sehat dalam menyerap informasi. Karena di tengah dunia yang semakin bising, kemampuan berpikir logis adalah bentuk keberanian dan bijaksana. Mari kita mulai perjalanan ini, dan jangan khawatir, logika itu tidak menakutkan. Justru kalau dipahami dengan benar, logika itu asyik. Bab 1. Dunia yang semakin bising. Pasar malam itu bernama internet. Bayangkan, kamu sedang berjalan di tengah pasar malam yang ramai. Di kiri terdengar suara pedagang memanggil calon pembeli dengan berbagai rayuan. Di kanan, anak-anak kecil berteriak-teriak tertawa lalu tiba-tiba menangis. Musik dari panggung hiburan menggema, bercampur dengan obrolan orang-orang yang lalu lalang. Semua suara bertabrakan, berlomba menarik perhatian. Sulit untuk fokus, bukan? Apalagi jika kamu ingin benar-benar mendengarkan sesuatu yang penting. Suara-suara itu menumpuk saling tumpang tindih. Membedakan mana informasi, mana kebisingan menjadi tantangan sendiri. Itulah dunia kita hari ini. Hanya saja pasar malam itu sudah tidak lagi berada di ruang fisik. Ia berpindah ke layar ponsel. Setiap kali kita membuka media sosial, masuk ke grup WA, menonton video pendek, atau sekedar membaca kolom komentar, kita sedang berjalan di tengah pasar malam digital. Sebuah dunia di mana semua orang berbicara, tapi sedikit yang benar-benar berpikir sebelum berbicara. Dulu, informasi terbatas dan mahal. Untuk mendapatkannya, kita harus membeli koran, menonton berita malam, atau pergi ke perpustakaan. Sekarang, informasi tersedia gratis dan seolah tak terbatas. Dalam 1 menit, jutaan video konten diunggah ke internet. Artikel, meme, hingga opini pribadi berseliweran tanpa henti. Sayangnya, banyak dari informasi itu tidak diverifikasi. Siapapun bisa membuat pernyataan seolah-olah itu fakta. Seorang selebgram dengan jutaan pengikut bisa mempengaruhi opini publik lebih dari pakar yang sudah puluhan tahun meneliti. Di tengah derasnya arus konten, kita sering tak sempat bertanya, benarkah ini? Kita hidup di era info tsunami. Kita basah kuyup oleh data, tapi sering kehausan makna. Ini bukan hanya tentang jumlah informasi, tetapi tentang bagaimana kita menyaring, memahami, dan mengambil sikap terhadapnya. Emosi lebih cepat dari akal. Konten yang viral bukanlah konten yang paling benar, melainkan yang paling menggugah emosi.
Judul-judul clickbait, potongan video yang dipelintir, atau gambar yang diedit seringkali lebih cepat menyebar dibandingkan penjelasan panjang lebar yang masuk akal. Otak kita secara alami lebih cepat merespon emosi daripada logika. Ketika melihat berita yang membuat marah, kita cenderung membagikannya sebelum memverifikasi. Ketika merasa takut, kita lebih mudah percaya teori konspirasi. Dalam situasi seperti ini, logika sering datang terlambat atau tidak sempat datang sama sekali. Inilah mengapa logika menjadi sangat penting. Ia bukan sekedar alat berpikir, tapi juga rem yang menahan kita agar tidak terjebak dalam arus emosi dan manipulasi. Secara sederhana, apa itu logika dan mengapa kita membutuhkannya? Oke, logika adalah ilmu tentang nalar yang benar. Ia mengajarkan kita cara berpikir agar tidak salah langkah. Dalam dunia yang penuh kebisingan, logika adalah peta yang membantu kita menemukan jalan. Banyak orang mengira logika hanya penting untuk para akademisi, filosofi, atau pengacara. Padahal logika dibutuhkan oleh semua orang. Seorang ibu rumah tangga butuh logika untuk memahami informasi kesehatan anaknya. Seorang pemuda butuh logika agar tidak tertipu informasi bodong. Seorang pemilih butuh logika untuk menentukan calon pemimpin yang layak dipilih. Logika bukan hanya soal menang debat. Ia adalah keterampilan hidup. Logika membuat kita tidak mudah dibohongi. Ia membuat kita bertanya, apakah ini masuk akal? Sebelum memutuskan, aku percaya. Masalahnya, logika butuh waktu. Ia menuntut kita untuk berhenti sejenak, menganalisis, membandingkan, dan bertanya. Sementara itu, dunia mendorong kita untuk serba cepat, scroll cepat, reaksi cepat, dan kesimpulan cepat. Kita menjadi masyarakat yang lelah dan tidak sabar. Kita ingin tahu semuanya, tapi tidak ingin berpikir terlalu keras. Kita ingin cepat paham, tapi malas mengecek ulang. Akibatnya, kita mudah tertipu, mudah tersinggung, dan mudah terprovokasi. Berpikir kritis dianggap membosankan. Diskusi sehat dianggap terlalu rumit. Yang penting lucu, viral, atau menyentuh emosi. Tapi, tanpa kesabaran berpikir, kita menyerahkan kendali pada orang lain, pada algoritma, pada propaganda, pada mereka yang lihai memainkan emosi massa. Penting untuk dicatat, logika bukan musuh emosi. Kita adalah makhluk yang punya keduanya, tapi logika membantu kita menempatkan emosi pada tempatnya. Ia menjadi jembatan agar kita bisa memahami orang lain, bukan hanya merespon mereka. Dengan logika, kita belajar bahwa tidak semua yang berbeda dengan kita adalah salah. Tidak semua yang membuat kita marah patut dibalas, dan tidak semua yang kita yakini itu pasti benar. Logika mengajarkan kerendahan hati intelektual, bahwa kita bisa salah, bahwa pendapat kita layak dipertanyakan, bahwa kebenaran bukan tentang siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang argumennya paling masuk akal. Mari kita lihat contoh sehari-hari. Di media sosial, ada dua orang berdebat tentang topik sensitif. Alih-alih berdiskusi dengan argumen, mereka saling menghina. Komentar seperti dasar bodoh atau otak udang lebih banyak muncul daripada fakta atau data. Tujuannya bukan mencari kebenaran, tetapi menjatuhkan lawan. Ini bukan debat, tapi adu ego, dan itu terjadi setiap hari. Mengapa bisa begitu? Karena logika tidak diajarkan sebagai keterampilan hidup. Kita belajar matematika dan sains, tapi jarang diajarkan cara berpikir yang jernih. Kita diajarkan apa yang harus dipikirkan, bukan bagaimana cara berpikir. Beberapa orang merasa logika itu terlalu tinggi, seolah hanya orang pintar, ilmuwan, atau profesor. Bahkan, logika adalah alat yang bisa dipakai siapa saja, sama seperti pisau dapur. Ia berguna di tangan siapapun yang tahu cara menggunakannya. Logika bukan soal IQ yang tinggi, ia soal kebiasaan. Kebiasaan bertanya, kebiasaan menahan diri sebelum menilai, kebiasaan mencari data sebelum menyimpulkan. Teknologi akan terus berkembang, konten akan makin banyak, kebisingan digital tidak akan berhenti. Tapi kita bisa belajar menyaringnya. Kita bisa belajar menjadi penonton yang kritis, pembaca yang cermat, dan warga digital yang bertanggung jawab. Video ini akan membantu kamu melakukan itu, bukan dengan rumus-rumus yang rumit, tapi dengan cara ringan yang menyenangkan. Kamu akan belajar mengenali argumen yang menyesatkan, membedakan fakta dan opini, serta berpikir jernih dalam menghadapi berbagai informasi. Karena logika itu bukan beban, tapi bekal. Bukan untuk mematikan perasaan, tapi untuk menjaga akal tetap waras. Kita mungkin tidak bisa menghentikan kebisingan dunia, tapi kita bisa menyalakan lampu kecil dalam kepala kita. Setiap kali kita membaca berita, menonton video, atau mendengar cerita, kita bisa menyalakan logika kita. Apakah ini masuk akal? Siapakah yang menyatakannya? Apa tujuannya? Apakah ada buktinya? Dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, kita tidak lagi tersesat dalam keramaian. Kita menjadi pejalan yang tahu arah, penonton yang tidak mudah tertipu, warga dunia yang bisa berpikir sehat di tengah dunia yang hiruk pikuk.
Dan itulah tujuan utama dari logika. Bukan untuk membuat kita menang, tapi untuk membuat kita jernih. Selanjutnya, bab 2. Apa itu logika? Logika, teman lama yang sering kita lupakan. Apa yang pertama kali terlintas di benak kamu ketika mendengar kata logika? Mungkin ada yang membayangkan matematika rumit, diagram-diagram aneh, atau debat kusir penuh argumen. Tak sedikit pula merasa logika itu kaku, membosankan, dan jauh dari kehidupan nyata. Padahal, logika itu adalah bagian dari kita sejak kecil. Saat seorang anak bertanya, kalau dia bohong, kenapa kamu percaya? Itu logika. Saat Anda memilih membeli sesuatu karena merasa harganya tidak masuk akal, itu juga logika. Jadi, logika bukan milik para filsuf saja, ia milik semua orang yang ingin berpikir jernih. Secara sederhana, logika itu adalah cara berpikir yang benar. Ia membantu kita membedakan mana argumen yang sahih dan mana yang keliru. Logika tidak memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan, tapi bagaimana kita harus berpikir. Logika bekerja seperti GPS dalam otak. Ia memberi arah dalam labirin informasi. Ia membantu kita mencapai kesimpulan yang benar dari informasi yang kita miliki. Contoh, premis 1, semua manusia pasti mati. Premis 2, Socrates adalah manusia. Kesimpulan, Socrates pasti mati. Ini adalah bentuk paling dasar dari penalaran logis yang disebut silogisme. Terlihat sederhana, tapi kekuatan logika terletak pada kemampuannya menguji apakah kesimpulan itu benar-benar mengikuti premisnya. Kita hidup di dunia yang seringkali tidak logis. Hoax menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Emosi seringkali mengalahkan fakta. Banyak keputusan diambil bukan karena pertimbangan rasional, melainkan karena tekanan, tradisi, atau opini populer. Logika menjadi penting karena melatih berpikir jernih di tengah informasi yang kacau, membantu kita membuat keputusan yang masuk akal, membentengin diri dari manipulasi propaganda dan sesat pikir, dan meningkatkan kualitas diskusi dan dialog sosial. Logika bukan hal baru. Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia telah mencoba memahami bagaimana cara berpikir yang baik. Aristoteles hidup pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi, dikenal sebagai bapak logika. Ia menyusun sistem logika formal yang disebut silogisme, seperti contoh Socrates tadi. Di abad pertengahan, logika dikembangkan oleh para filsuf Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali, yang menggabungkan logika dengan teologi dan ilmu pengetahuan. Di era modern, tokoh seperti René Descartes dan Bertrand Russell mengembangkan logika, simbolik, dan analitik, membawa logika ke ranah matematika dan ilmu komputer. Kini, logika tak hanya dipakai di kelas filsafat, tapi juga di algoritma pencarian Google, sistem kecerdasan buatan, dan bahkan filter spam di email Anda. Tanpa logika, teknologi digital tidak akan bekerja. Logika bukan jalan pintas menuju kebenaran, tapi kompas agar tidak tersesat dalam keramaian. Ia adalah seni bertanya, mendengar, dan menyusun makna dari keruwetan. Mari jadikan logika bukan hanya alat tapi sikap, bukan hanya metode tapi jalan hidup. Karena logika itu menyenangkan dan dunia lebih banyak membutuhkan orang yang mau berpikir dengan sehat. Selamat melanjutkan perjalanan bernalar Anda. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.